Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B5 yang beranggotakan saya Wiryanitya Setiawinahyu dan teman-teman saya. Saya Mutahholili. Saya Nika Nayu Prastiwi. Saya Zalfa Mahira Irsyafiyah. Dan saya Anissa Nusasmita akan mempresentasikan mengenai rancang bangun mesin pengering vertikal dengan pengaduk mekanik untuk biji-bijian. Sumber untuk tugas besar ini adalah Jurnal Poros oleh Pribadio dengan judul Rancang Bangun Mesin Pengering Vertikal dengan Pengadukan Mekanik untuk Biji-bijian. Mesin pengering digunakan untuk mengurangi kandungan air dari suatu bahan sampai pada tingkat tertentu. Mengapa mesin pengering secara vertikal? Karena mesin pengering yang beroperasi secara horizontal kurang optimal dan hasilnya tidak rata. Karena bahan akan bertumpuk di dasar wadah dan membutuhkan energi yang lebih besar. Pada mesin pengering vertikal ini ada 7 komponen, yaitu casing wire, screw, casing house, chassis, fan, header, dan bearing. Selanjutnya akan ditampilkan rancang bangun dari alat pengering vertikal beserta komponen-komponennya. Untuk part yang pertama yaitu casing wire. Pada pengering vertikal ini, casing wire berfungsi sebagai tempat di mana proses pengeringan terjadi. Casing wire juga berfungsi sebagai penampung dan penahan biji-bijian pada saat proses pengeringan. Casing wire ini memiliki dimensi dengan tinggi 100 cm, diameter lebar atas 50 cm, dan diameter lebar bawah 30 cm. Serta kotak pada badan casing wire ini memiliki panjang 25 mm dan lebar 21 mm. Casing wire ini dibuat menggunakan material baja karbon ringan dengan ketebalan 2 mm. Komponen kedua adalah screw. Screw sendiri berfungsi sebagai pengaduk mekanik yang bergerak dinamis pada posisi tegak lurus atau vertikal. Sistem pengadukan pada mesin pengering yang dirancang termasuk dalam kategori jenis pengadukan lambat, di mana gradien kecepatan kurang dari 100 per detik selama 10 hingga 60 menit. Dimensi skru pada rancangan alat pengering vertikal ini mempunyai panjang 60 cm, diameter bawah 28,8 cm dan diameter atas 22 cm. Material yang digunakan dalam skru adalah steel yang memiliki ketebalan 2 mm. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu casing house. Casing house ini berfungsi sebagai tempat fan atau fan dan heater pada alat pengering vertikal ini. Kemudian selain itu, casing house juga berfungsi sebagai rangka yang melindungi casing wire sehingga pada saat pemanasan berlangsung panas yang dihasilkan tetap dalam sistem. Kemudian pada casing house ini dirancang dengan ukuran panjang casing house sebesar 1 cm dan diameter lebar atas itu 70 cm, diameter lebar bawah 50 cm. Kemudian material yang digunakan untuk pembuatan casing house ini yaitu baja karbon ringan dengan ketebalan 2 mm. Komponen selanjutnya yaitu rangka atau chassis. Chassis sendiri berguna sebagai tempat untuk menopang komponen lainnya agar kokoh. Dimensi chassis adalah panjangnya 107 cm, diameter atasnya 77 cm, diameter bawah 77 cm, untuk lubang baut berdiameter 20 cm. Material yang digunakan pada chassis adalah baja karbon ringan dengan ketebalan 2 mm. Berikutnya adalah bagian fan dan heater, di mana bagian ini berfungsi untuk menyediakan udara panas yang digunakan pada saat proses pengeringan. Dimensi dari fan sendiri yakni diameter poros selebar 10 mm, panjang baling-baling sebesar 30 mm dengan tebal 3 mm. Untuk heater, dimensi tinggi dan panjangnya adalah 90 mm dan 120 mm. Untuk perangkaiannya, fan dan heater dirangkai menjadi satu di sebuah box dengan panjang 120 mm, tinggi 90 mm dan lebar 80 mm, di mana letaknya di bawah dan di antara casing house dan casing wire. Material yang digunakan untuk fan dan heater adalah stainless steel, sedangkan untuk box menggunakan materi aluminium. Komponen selanjutnya yaitu bearing. Bearing ini berfungsi untuk menahan atau mendukung poros pengaduk yang mana pada alat mesin ini yaitu screw untuk tetap pada dudukannya. Selain itu, bearing juga berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara poros pengaduk atau screw yang berputar pada tumpuannya. Pada rancangan alat pemanas vertikal ini, untuk dimensi atau ukuran dari bearing ini menyesuaikan dari dimensi alat mesin yang dibuat. Untuk dimensi dari bearing sendiri yaitu pada lingkaran
utama atau lingkaran utama yaitu berukuran radius 12,5 dan juga untuk ketebalannya yaitu 33 mm. Kemudian untuk radius bola yang ada di dalam yaitu sebesar 6 mm. Komponen yang terakhir yaitu baut. Baut ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen pada pengering vertikal. Baut ini memiliki diameter luar 30 mm, diameter dalam 20 mm, dan tingginya 55 mm. Baut ini dibuat menggunakan material logam aluminium. Nah, setelah ini akan ditampilkan tutorial pembuatan untuk setiap komponen. Pertama, membuat dua buah lingkaran, dua dipilih perintah extrude. Yang lingkaran dalam diekstrud hingga mencapai tinggi 600 mm, lingkaran luar 567 mm. Selanjutnya, membuat helix dengan diameter lingkar bawah yaitu 220 mm dan yang atas 288 mm. Dalam komponen ini dibutuhkan dua helix. Selanjutnya memberikan bidang pada helix dengan cara perintah sweep yang membuat garis sebagai penghubung antara helix pertama dan helix kedua. Pada pembuatan chassis, dilakukan dengan cara menggambar objek secara 2 dimensi terlebih dahulu, kemudian di-press pull satu persatu. Lalu, pada lubang baut dan tiang menggunakan polar array agar teratur dan rapi dalam pembentukannya. Kemudian, rangka digabungkan dengan menggunakan tool smooth. Untuk ukuran yang ada di gambar ini dilampirkan pada gambar bagian kiri atas. Berikut adalah tutorial pembuatan komponen casing wire. Tools yang digunakan untuk membuat rangka casing wire yaitu circle, cone, dan rectangle. Pada pembuatan komponen ini digunakan tools UCS untuk mengubah koordinat, tools rectangular array dan polar array untuk menggandakan kotak pada badan casing wire, serta 3D move untuk memindahkan objek. Tools lain yang digunakan yaitu extrude dan press pull untuk memberikan ketebalan, serta subtract untuk proses pelubangan. Pembuatan circle sesuai dimensi yang ada di video. Kemudian move sebesar 1000 mm sesuai dengan video. Circle dengan diameter 20 mm. Selanjutnya polar array circle tersebut dengan jumlah 10 buah. Klik tool cloth untuk lingkaran atas dan lingkaran bawah. Ulangi hal tersebut pada lingkaran atas dan bawah, kemudian klik subtract atau tool subtract, kemudian klik pada objek lingkaran atas tersebut dan extrude lingkaran yang paling atas dan bawah dan juga dengan ketebalan 2 mm. Untuk membuat komponen fan, hal pertama yang dilakukan adalah membuat dua lingkaran dengan radius 35 dan 5 mm. Membuat garis lurus panjang 35 mm dari pusat lingkaran. Garis tersebut diaktifkan dan dipolar array sebanyak 5 kali. Pilih tools bundari pada satu bidang. Objek yang telah dipindah tadi difilet dengan radius 8 mm. Kemudian dibuat lagi lingkaran dengan radius 5,5 mm dengan titik pusat yang sama dengan objek yang telah dibundari. Lalu membuat helix dengan titik tengah yang sama dengan lingkaran dengan radius atas dan bawah sebesar 5,5 mm serta tinggi 15 mm. Klik kanan pada helix dengan merubah kolom turn menjadi 0,35. Lalu membuat line yang tegak lurus dengan helix. Klik tool sweep dan putar hasil sweep hingga berada tepat di atas objek yang telah dibundari. Klik tool tikan pada objek yang di-sweep dengan besar tikan 3 mm. Objek yang telah dibundari diekstrud sebesar 40 mm. Objek yang telah diekstrud dan yang telah di-sweep di-intersect. Difilet untuk menghaluskan sisi miring dengan radius 2,5. Kemudian lingkaran pada tengah tadi diekstrud setinggi 35 mm. Dan objek yang telah di-intersect di polar array sebanyak 5 kali. Buat sebuah lingkaran lagi dengan titik pusat yang sama. Kemudian dipindah ke bagian tengah tabung hasil ekstrud. Lalu lingkaran tadi diekstrud setinggi 40 mm. Di mana hasilnya adalah tabung yang berwarna kuning. Berikutnya adalah membuat komponen heater, di mana terdiri atas 6 bagian, yakni bagian yang berwarna biru muda, kuning, hijau muda, ungu, hijau tua, dan oranye. Bagian yang berwarna biru muda dibuat dengan ukuran 90 x 120 mm, kemudian diekstrud sebesar 3 mm. Bagian yang berwarna kuning dibuat dengan ukuran 25 x 3 mm, yang kemudian difilet dengan radius 1,5 mm. Membuat lingkaran dengan radius 4,5 mm, di mana letaknya adalah di sisi yang difilet. Dilanjutkan dengan mengekstrud lingkaran tersebut setinggi 10 mm, yang hasilnya tampak sebagai objek yang berwarna oranye, lalu objek yang berwarna putih diekstrud dengan tinggi 2 mm. Kemudian, dua objek tersebut disubstrat agar objek tersebut berlubang. Objek yang berwarna hijau muda dibuat dengan ukuran 25 x 15 mm, yang kemudian difilet dengan radius 3 mm, dilanjutkan dengan diekstrud setinggi 9 mm. Bagian yang berwarna ungu dengan ukuran 90 x 15 mm dan diekstrud setinggi 2 mm. Buat bagian yang berwarna oranye dibuat dengan ukuran 30 x 15 dan difilet dengan radius 3 mm, dilanjut dengan diekstrud setinggi 9 mm. Yang berwarna hijau tua dibuat dengan ukuran 22,5 x 15 mm, kemudian difilet dengan radius 3 mm dan diekstrud setinggi 5 mm. Kubus yang berada di dalam komponen yang berwarna pink diletakkan di tengah bagian ini berukuran 17 x 10 mm dengan diekstrud setinggi 3 mm. Lalu bagian-bagian yang telah dibuat dirangkai menjadi satu seperti gambar yang tampak. Kemudian dibuat sebuah balok dengan ukuran balok luar adalah 120 x 90 x 80 mm dan balok dalam sebesar 110 x 80 x 70 mm. Di mana balok ini digunakan sebagai tempat fan dan heater. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.